Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Psikologi Abnormal. Hari ini kami akan membawakan materi yang berjudul gangguan yang berhubungan dengan zat. Next slide. Oke, sebelum masuk ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Amalia Nur Aisyah, lalu ada Areta Nathaniela Rahman, lalu ada Aldina Jua Cesarelia, lalu ada Bima Aditya, dan yang terakhir ada saya sendiri, Hidayatus Syifa. Next slide. Oke, sebelum masuk materinya, kita ada beberapa poin-poin penting nih yang nantinya akan kelompok kami jelaskan dalam materi ini. Yang pertama, pastinya ada pengertian gangguan yang berhubungan dengan zat, lalu ciri-ciri gangguan yang berhubungan dengan zat, lalu yang ketiga ada bentuk-bentuk gangguan abnormalitas akibat penyalahgunaan zat, lalu yang keempat ada etiologi penyalahgunaan ketergantungan zat, lalu yang kelima pastinya ada pencegahan bagaimana mencegah penyalahgunaan zat tersebut. Oke, next slide. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian gangguan penggunaan zat. Gangguan penggunaan zat adalah penggunaan obat-obatan secara terus-menerus, meskipun ada bahaya besar dan konsekuensi yang merugikan. Gangguan zat ditandai dengan beberapa serangkaian masalah seperti masalah mental atau emosional, fisik, dan perilaku seperti rasa bersalah kronis, ketidakmampuan untuk mengurangi atau berhenti mengonsumsi zat meskipun telah dicoba berulang kali, mengemudi saat mabuk, dan gejala penarikan fisiologi. Gejala mental lain yang disebabkan oleh penggunaan zat psikoaktif, misalnya seperti skizofrenia, gangguan afektif, gangguan kepribadian paranoid. Next. Selanjutnya ada pun ciri-ciri gangguan yang berhubungan dengan zat yang disampaikan oleh Ningrum pada 2014. Yang pertama, menjadi malas, mengalami penurunan berat badan, hidup tidak teratur, mudah tersinggung, suasana hati yang tidak stabil, kurang antusias melakukan hubungan sosial, dan yang terakhir mengalami paranoid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada bentuk-bentuk gangguan abnormal akibat penyalahgunaan zat. Yang pertama ada gangguan kecemasan. Orang yang mengalaminya mungkin akan mengalami serangan panik atau gangguan cemas. Bahkan dalam tingkat tertentu, kamu akan merasa kehilangan realitas dan merasa lingkungan di sekitar aneh dan tidak nyata. Yang kedua, gejala yang ditimbulkan adalah delusi atau seseorang mempercayai hal yang sebenarnya tidak ada dan halusinasi atau merasakan hal-hal yang tidak nyata. Yang ketiga, gangguan mood. Narkoba dapat menimbulkan rasa nyaman sesaat, namun seseorang juga akan menjadi lebih sensitif, lebih mudah tersinggung, gelisah, dan masalah mood lainnya. Efek ini bisa disebabkan oleh narkoba jenis kokain, amfetamin, dan heroin. Next slide. Berikutnya, etiologi penyalahgunaan dan ketergantungan zat. Saat ini negara Indonesia sedang berada pada kondisi kritis penyalahgunaan narkoba, yakni pada angka 3.376.115 data hasil survei BNN tahun 2020. Tingginya angka penyalahgunaan narkoba menjadi masalah yang sangat mengkhawatirkan. Perubahan perilaku yang mengarah pada perilaku negatif menyebabkan meningkatnya jumlah kriminalitas yang melibatkan mahasiswa. Tidak dapat dipungkiri bahwa usia remaja memang periode labil dan fase mencari identitas bagi seorang manusia. Sementara di masa modern dan kapitalisme mutakhir, problem hidup semakin canggih, rumit, dan kompleks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Terima kasih untuk teman-teman. Selanjutnya kita bahas tentang pencegahan penyalahgunaan zat. Nah, di sini yang pertama itu ada pelatihan menolak tekanan dari kelompok sebaya. Nah, kenapa di sini harus dilatih? Karena menurut kelompok kami, banyak teman-teman yang sebaya itu mencokoki atau mengajak cobain dulu gitu. Nah, itu tuh harus dilatih. Gimana sih caranya untuk menolak gitu? Karena kan ada beberapa dari kita atau dari teman-teman nih yang nonton tidak enak untuk menolak. Hal itu harus dilatih. Nah, terus untuk yang kedua, koreksi berbagai harapan. Nah, di sini kita harus mengkoreksi nih, apa sih yang orang harapkan, apa sih yang kita harapkan gitu. Nah, terus yang selanjutnya, perang melawan pesan-pesan media massa. Nah, di sini kita harus memerangi gitu, yang melawan pesan-pesan di media massa seperti untuk yang menyalahgunakan narkobanya gitu, atau zat-zat lainnya seperti narkoba contohnya gitu, dan hal-hal yang lainnya yang bersifat negatif. Terus untuk yang keempat itu informasi mengenai pengaruh orang tua dan orang dewasa lainnya. Di sini kita harus memahami dulu pengaruh yang mereka berikan itu yang pertama apakah negatif, apakah positif. Kita harus bisa gitu melakukan hal-hal positif dari pengaruh-pengaruh mereka gitu. Nah, terus yang kelima itu kepemimpinan teman sebaya. Seperti halnya yang nomor 1, itu kita harus bisa-bisa mencari teman sebaya, pemimpinnya siapa gitu. Jadi kita terarahkan gitu. Seperti kata pepatah juga kalau kita berteman dengan penjual minyak harum, itu bakal berbau yang harum-harum lah gitu kan. Terus yang terakhir itu ada edukasi efektif dan peningkatan citra diri. Di sini kita harus menciptakan diri kita sebagaimana orang yang mempunyai citra, karisma gitu. Nah, terus kita harus teredukasi gitu agar orang-orang sekitar kita juga teredukasi dengan kita gitu. Nah, mungkin itu next slide. Tidak karena hanya pencegahan yang tadi, di sini juga ada pencegahan-pencegahan seperti pencegahan primer, sekunder, dan pencegahan tersier. Nah, kalau pencegahan-pencegahan tadi tuh melibatkan kita, terus di sini ada juga yang melibatkan orang lain seperti halnya terapi, terus rehabilitas gitu. Nah, di sini kalau terapi dan rehabilitas itu biasanya sudah terpengaruh kitanya gitu. Jadi kalau untuk terapi dan rehabilitas itu rada susah gitu. Karena kenapa? Karena kita sudah mencoba hal-hal atau zat-zat tertentu itu gitu. Nah, mungkin untuk next slide itu akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Saudara Bima Aditya. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara terapi dengan detoksifikasi, yaitu cara penyembuhannya. Cara penyembuhan gejala zat yang mengalami putus zat. Jadi terapi dengan detoksifikasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, detoksifikasi tanpa substitusi. Jadi, detoksifikasi tanpa substitusi ini ketika si klien ini ketergantungan dengan heroin atau ketergantungan dengan zat, dan ketika si klien ini berhenti menggunakan zat dan mengalami putus zat, dan kalau tim medis tidak memberikan si klien ini memberikan obat-obatan atau tidak memberikan obat penenang. Jadi si klien ini cuma dibiarkan saja sampai gejala putus zat ini berhenti dengan sendirinya tanpa dilakukan dengan obat-obatan, tidak diberikan dengan obat-obatan. Dan yang kedua ini detoksifikasi dengan substitusi. Jadi detoksifikasi dengan substitusi ini berkebalikannya dengan detoksifikasi tanpa substitusi. Jadi detoksifikasi dengan substitusi ini si klien diberikannya obat penenang. Ketika substitusi ini tim medis memberikan si klien ini obat penenang. Contohnya diazepam. Apa itu diazepam? Jadi diazepam ini adalah obat penenang yang biasanya digunakan pada klien yang ketergantungan dengan zat. Atau biasanya si klien ini mengalami gejala putus zat, yaitu si klien ini bisa mengalami kecemasan yang berlebihan atau ketakutan yang berlebihan. Jadi dapat disimpulkan, detoksifikasi tanpa substitusi ini, si klien tidak diberikan obat oleh medis, jadi kayak
menghilangkan gejala putus zatnya itu dihilangkan secara sendiri gitu, tanpa diberi obat-obatan. Sedangkan detoksifikasi dengan substitusi ini diberikan obat penenang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis rehabilitas menurut Hawari di dalam jurnal Hawari tahun 2006. Yang pertama yaitu rehabilitas medik, dan yang kedua rehabilitas psikiatrik, dan yang ketiga rehabilitas psikososial, dan yang keempat rehabilitas psikoreligius, dan yang kelima yang terakhir yaitu forum silaturahmi dan program terminal. Oke, sekian kami dari kelompok 4. Mohon maaf jikalau ada kesalahan dan ucapan yang kurang berkenan. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.